Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastahdi wa natubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita pada hari ini adalah seputar Lailatul Qadar. Termasuk kita akan bahas dalam kondisi virus corona yang sedang merebak. Kemudian kita tidak bisa menunaikan iktikaf di masjid karena masjid-masjid tertutup. Apakah masih ada peluang bagi kita untuk mendapatkan fadilah Lailatul Qadar? Baik, untuk membahas masalah ini kita akan rinci dengan 7 pembahasan. Pembahasan pertama, apa makna dari Lailatul Qadar? Inilah pembahasan pertama. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menerangkan bahwa Lailatul Qadar memiliki 3 makna. Yang pertama, Lailah bermakna malam, Qadar bermakna sempit. Dalam Al-Quran beberapa kali Allah menggunakan kata-kata Qadar untuk makna sempit. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah." Siapa yang disempitkan rezekinya. Ayat ini ditujukan kepada para suami. Berarti laki-laki yang rezekinya disempitkan oleh Allah, berarti fakir. Maka silahkan berikan nafkah kepada istri dengan kadar rezeki yang sempit itu. Pertanyaannya adalah, kenapa Lailatul Qadar disebut malam kesempitan? Jawabannya, karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu, yaitu Lailatul Qadar, seluruh malaikat, termasuk malaikat Jibril, turun ke langit dunia untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Berarti kondisi langit dunia terasa sempit dengan keberadaan para malaikat. Mereka berdesak-desakan, berjejal-jejal menyambut Lailatul Qadar. Ketika langit dunia kondisinya menjadi sempit akibat banyaknya malaikat yang turun untuk menyambut Lailatul Qadar, maka sudah sepantasnya kalau kemudian masjid-masjid di dunia juga dibikin sempit karena umat Islam berdesak-desakan berkumpul di masjid untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Inilah makna yang pertama. Makna kedua, Lailah artinya malam, Qadar artinya mulia. Dalam Quran Allah juga beberapa kali menggunakan kata-kata Qadar untuk istilah mulia. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Mereka tidak memberikan pemuliaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Pertanyaan lagi, kenapa disebut malam kemuliaan? Karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahr disebut malam mulia karena satu malam itu setara atau lebih baik daripada 1000 bulan.
Makna ketiga, Lailah artinya malam, Qadar artinya penulisan takdir. Karena pada malam hari itu Allah tulis takdir yang terjadi antara malam itu hingga 1 tahun yang akan datang. Berarti nanti Lailatul Qadar di bulan ini ketika betul-betul terjadi, disitulah Allah menulis secara rinci siapa yang meninggal dunia, siapa yang jatuh sakit, siapa yang terlahir ke dunia, siapa yang mendapatkan musibah. Semuanya sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala secara rinci, detail peristiwa setahun yang akan datang. Pembahasan pertama sudah selesai, makna dari Lailatul Qadar. Kemudian pembahasan kedua, ibadah apa yang menonjol kita tunaikan di malam Lailatul Qadar. Maka ada 2 ibadah yang khas yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin. 1, tilawatul Quran. Kenapa tilawatul Quran? Karena Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya Al-Quran kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Berarti dari sini karena Lailatul Qadar adalah malam di mana 30 juz Allah turunkan di Baitul Izzah di langit sana, yang kemudian secara berangsur-angsur kurang lebih 22 tahun Allah turunkan lewat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena peristiwa ini berarti ibadah yang cukup menjadi perhatian kita pada malam hari itu adalah tilawatul Quran. Ibadah yang kedua adalah qiyamul lail. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yakum Lailatul Qadri." Siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar untuk menunaikan sholat, imanan wahtisaban, dasarnya adalah karena iman dan mengharap pahala, maka ghufirallahu ma taqaddama min danbih, akan diampuni dosa-dosa masa lalu. Baik, berarti ketika Lailatul Qadar turun, ibadah yang menonjol yang kita tunaikan pada malam hari itu adalah tilawatul Quran dan qiyamul lail. Bisa ditambah dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, di mana di situ Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk mengucapkan Rabbi innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik. Kemudian masalah ketiga dari malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan pelajaran bahwa di bulan Ramadan Allah membagi ibadah ditinjau dari segi waktu ada 2. 1 ibadah siang, yang kedua ibadah malam. Ibadah di siang hari adalah menunaikan saum, menahan diri dari makan, minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Inilah ibadah siang. Kemudian yang kedua ibadah malam. Nah, ibadah malam ini termasuk di dalamnya sholat tarawih, termasuk di dalamnya menyambut malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, dari Lailatul Qadar kita juga bisa mendapatkan pelajaran bahwa pada bulan Ramadan kita mendapatkan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Apa ibadah wajibnya di bulan Ramadan? Yaitu saum di bulan Ramadan. Apa ibadah sunnah? Sebagai variasi yang kita tunaikan pada bulan itu,
variasinya tentu sedekah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan sedekahnya di bulan Ramadan, termasuk tilawatul Quran, termasuk di dalamnya adalah menyambut datangnya Lailatul Qadar. Inilah ibadah-ibadah sunnah yang kita tunaikan pada bulan Ramadan. Berarti di bulan Ramadan tergabung di dalamnya ibadah wajib dan ibadah sunnah, ibadah siang dan ibadah malam. Masalah kelima, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Atau mana yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saum di siang hari pada bulan Ramadan, atau pahala seorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jadi di siang hari kita saum di bulan Ramadan, ternyata 10 hari terakhir kita mampu atau memiliki waktu memanfaatkan kesempatan 10 hari terakhir itikaf, dan ternyata betul-betul kita mendapatkan Lailatul Qadar. Mana yang lebih besar pahala, saumnya atau Lailatul Qadarnya? Maka jawabannya, saum di bulan Ramadan tetap lebih baik, lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah, dan pahalanya lebih besar daripada seorang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan tilawatul Quran dan qiyamul lail. Dari mana kita dapatkan dalilnya? Dalilnya kita dapatkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi. Hadis ini cukup terkenal, dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidak ada satu bentuk taqarrub, ibadah, yang membuat seorang hamba bisa dekat kepada Allah yang lebih Allah cintai melebihi ibadah yang Allah wajibkan. Berarti dari sini, kalau ada dua ibadah, satu ibadah wajib, dua ibadah sunnah, mana yang lebih Allah cintai? Maka jawabannya ibadah wajib tetap lebih Allah cintai. Contohnya apa? Contohnya, misalnya ketika seorang hendak menunaikan sholat sunnah tahiyatul masjid, siap-siap dia akan takbiratul ihram, tiba-tiba terdengar iqomat. Berarti iqomat mengajak kita untuk menunaikan sholat wajib. Ternyata tubrukan antara ibadah wajib dan ibadah sunnah menyebabkan niat untuk menunaikan sholat tahiyatul masjid harus diurungkan. Kenapa? Idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Bila iqomat sudah dikumandangkan, tidak ada sholat sunnah, yang ada adalah sholat wajib. Ini bukti bahwa ibadah wajib tetap lebih agung di sisi Allah daripada ibadah sunnah. Sama halnya dengan saum kita di bulan Ramadan di siang hari, ini ibadah wajib. Menghidupkan Lailatul Qadar dengan cara itikaf di masjid, ini ibadah sunnah. Pahala saum di siang hari tetap lebih besar di sisi Allah daripada ibadah pada malam Lailatul Qadar. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Masalah keenam. Ketika Allah menguji umat Islam dengan datangnya atau turunnya, merebaknya wabah COVID-19, akhirnya masjid-masjid digembok, masjid-masjid dikunci.
Kita diinstruksikan stay at home, tinggal untuk berada di rumah. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid ditiadakan. Sholat Jumat diliburkan. Apakah dengan demikian kondisi seperti yang kita saksikan pada hari-hari ini, kalau ternyata akhirnya berlanjut nanti hingga Idul Fitri, masihkah ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar karena kita tidak bisa pergi ke masjid? Maka jawabannya tetap dapat. Tetap ada peluang, karena Lailatul Qadar tidak selalu identik keberadaan kita di masjid-masjid Allah. Dalilnya adalah sebagaimana kesaksian dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, apabila Rasulullah sudah memasuki hari-hari ke-10, maksudnya 10 hari terakhir, apa yang beliau lakukan? Syadda mizarahu, beliau mengikat sarungnya lebih kencang, berarti ibadah beliau lebih hebat, lebih bersemangat, lebih banyak. Wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, beliau juga membangunkan keluarganya. Di sini ada kalimat wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau Aisyah tidak mengaitkan menghidupkan malam 10 hari terakhir dengan kata-kata masjid. Berarti inti dari 10 hari terakhir sebenarnya menghidupkan malam-malamnya. Tidak selamanya harus identik dengan keberadaan kita di masjid. Maka siapa saja yang nanti tanggal atau 10 hari terakhir tidak bisa ke masjid, tetap stay at home, berada di rumah, ba'da sholat isya dia habiskan waktu untuk tilawatul Quran, untuk qiyamul lail. Kalau toh ada waktu tidur, tidur juga sebentar saja. Tidur, bangun, kembali dia hidupkan malam-malam itu. Maka dia juga punya hak untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sekali lagi, Lailatul Qadar tidak selamanya identik dengan keberadaan kita di masjid. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ini masalah ke-6. Kemudian masalah ke-7 berkenaan dengan Lailatul Qadar dan turunnya Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menyebut turunnya Al-Quran itu disebut oleh Allah 3 kali dengan kalimat umum hingga akhirnya menggunakan kalimat yang lebih khusus. Kalimat umum itu adalah di surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Maksudnya 30 juz dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah terus hingga surat An-Nas, seluruhnya Allah turunkan di langit di tempat bernama Baitul Izzah pada bulan Ramadan. Ayat ini masih bersifat umum. Bulan Ramadan itu ada malam, ada siang. Diturunkan kapan? Di siang hari atau di malam hari? Kita lihat ayat yang lain. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Jelas, berarti Quran tidak turun di siang hari, tapi turun di malam hari. Kita tidak tahu malam hari ada 29 atau 30 hari. Di malam keberapa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Boleh jadi ada di antara kita penasaran, Lailatul Qadar itu malam keberapa? Disinilah hikmah dari Allah. Kenapa Allah melupakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tepatnya kapan? Malam keberapa Lailatul Qadar itu turun? Supaya kita bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dan tidak memilah-milah malam-malam tertentu untuk menghidupkan malam-malamnya. Berarti dari sini peristiwa yang menonjol luar biasa terjadi malam Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Masalah ke-8. Lailatul Qadar ini apakah terjadi sekali pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah akan terus turun di setiap tahunnya? Saya masih ingat 10 tahun yang lalu kalau tidak salah, di sebuah masjid mengadakan itikaf untuk menghilangkan kepenatan, rasa bosan para peserta, maka pihak masjid mengundang penceramah-penceramah. Rupanya di antara penceramah itu menyampaikan di hadapan hadirin para peserta itikaf bahwa hukumnya bid'ah kalau masih ada orang yang mencari Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar terjadi hanya sekali seumur hidup. Ustadz tersebut membawakan ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kata-kata kami turunkan menggunakan kata kerja bentuk fi'lun madhi, kata kerja bentuk past tense, berarti telah. Maka Lailatul Qadar tidak akan turun untuk kedua, ketiga, keempat, demikian juga seterusnya. Para peserta itikaf kemudian gamang. Tidak sedikit di antara mereka akhirnya kemudian mengemas barangnya pulang kembali ke rumah. Disinilah kita perlu luruskan dan perlu kita sampaikan bahwa Lailatul Qadar terjadi terus menerus hingga datangnya hari kiamat. Kenapa begitu? Bagaimana dengan kata kerja bentuk past tense pada Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar? Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar sudah berlalu. Maka jawabannya, kata-kata sudah berlalu ini berkenaan dengan turunnya Quran. Itu sudah berlalu. Sementara Lailatul Qadar tetap akan terus turun di tiap tahunnya. Dari mana dalilnya? Dalilnya di akhir ayat. Tanazzalul malaikatu. Di sini kata-kata turunnya malaikat menggunakan kata kerja bentuk fi'lun mudhari, kata kerja bentuk present continuous, berarti terus senantiasa. Jadi malaikat, seluruh malaikat termasuk malaikat Jibril akan senantiasa terus menerus turun di tiap tahunnya pada malam Lailatul Qadar. Berarti tidak usah ragu pada siapa saja kaum muslimin, cari Lailatul Qadar di tiap tahunnya. Kemudian masalah ke-8, dari Lailatul Qadar berarti kita mendapatkan pelajaran betapa ibadah di bulan Ramadan di hari-hari terakhir justru lebih banyak, lebih bersemangat. Meskipun kenyataan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, hari-hari awal begitu semangatnya umat Islam tilawatul Quran, datang ke masjid. Masjid-masjid akhirnya luber, penuh sesak dengan keberadaan kaum muslimin. Akhirnya malam ke-5, ke-6 sudah mulai
terjadi pengurangan, apalagi 10 hari terakhir. Tapi dengan adanya Lailatul Qadar, semaraknya umat Islam mengenal itikaf dan lain sebagainya, maka di sini kita akan tunjukkan bahwa urusan dunia ketika waktu-waktu terakhir semakin ramai, maka seharusnya untuk urusan akhirat juga suasana harus kita kondisikan seperti itu. Kita tahu ketika ada Piala Dunia, justru babak-babak akhir, semifinal, apalagi final, itu jauh lebih ramai, lebih menegangkan, lebih seru. Demikian juga bulan Ramadan, 10 hari terakhir harusnya kondisinya juga seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir saya perlu sampaikan bagi siapa saja yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beritikaf, atau boleh jadi tidak bisa itikaf karena kita stay at home, tetap bisa beribadah di rumah. Kalau toh nanti pada malam tertentu, pada malam ganjil, kita punya perasaan berbeda, punya perasaan spesial. Udara saat itu jauh lebih nyaman, lebih sejuk. Ternyata langit sangat bersih, tidak ada awan. Suasana yang kita rasakan lain dengan malam-malam yang sebelumnya. Karena kondisi seperti ini, bacaan Quran kita juga semakin meningkat, bertambah. Qiyamul lail kita juga bertambah. Ada perasaan berbeda yang kita rasakan pada malam hari itu, yang membuat kita punya kesimpulan, inilah malam Lailatul Qadar. Bagi yang punya rasa kebahagiaan seperti ini, maka tidak perlu diumumkan kepada khalayak. Tidak perlu juga ditulis dalam media sosial dengan mengatakan alhamdulillah malam ini aku mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak perlu diumumkan. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu al-abda at-taqiyya al-khafiyya al-ghaniyya. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya. Siapa yang dicintai? Satu, at-taqiyya, hamba yang bertakwa. Yang kedua, al-khafiyya, hamba yang pandai menyembunyikan amal-amal solehnya. Al-ghaniyya, hamba yang merasa sudah cukup dengan karunia Allah. Di sini ada kata-kata al-khafiyya, hamba yang mudah, begitu mudahnya menyembunyikan amal-amal solehnya. Berarti tidak perlu diumumkan, karena aslinya ibadah itu memang cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Buktinya qiyamul lail, sholat tahajud, itu sholat sunnah yang paling dicintai oleh Allah, karena sholat malam adalah sholat yang luput dari perhatian manusia. Seorang yang bersedekah ternyata dianjurkan untuk sembunyi-sembunyi. In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kamu umumkan sedekah kamu untuk membuat orang lain terlecut ikut bersedekah, itu cara yang bagus. Tapi kalau kalian berikan kepada orang fakir dengan cara sembunyi-sembunyi, maka itu cara yang jauh lebih bagus. Termasuk menyembunyikan perasaan bahwa tadi malam kita mendapatkan Lailatul Qadar, itu jauh lebih selamat demi menyelamatkan keikhlasan kita. Jadi jangan rusak ibadah kita di malam Lailatul Qadar dengan cara-cara yang tidak syar'i, diumumkan, ditulis di media-media sosial dengan harapan orang lain tahu dengan apa yang kita lakukan. Kaum muslimin
yang dimuliakan oleh Allah, inilah renungan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga Allah menerima semua ibadah yang kita tunaikan selama bulan Ramadan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.